Salam kebajikan. Sepertinya kasus 349T mulai sepi ya, mulai dingin kan. Nah, mari kita membahas itu, membahas kasus 349T. Konstruksi berpikir saya begini, kenapa kasus ini tiba-tiba nongol? Saya melihat pada kasus ini sebenarnya nongol jauh, konstruksi berpikir saya lebih tinggi nilai politisnya daripada nilai hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini lebih cenderung membuat situasi tidak kondusif untuk memecah peta politik dalam pemilihan Pilpres. Nah, tapi untuk ini mari coba saya mencoba konstruksi berpikirnya. Pada Januari tahun ini 2023, KPK menetapkan salah satu petinggi BUMN yang antam dalam kasus kerugian negara 101 miliar. Namanya DM, sudah ditahan sama KPK itu per Januari karena dia diduga korupsi dan bekerja sama pengolahan anoda logam dengan PT LM pada tahun 2017, yang mana PT LM ini pemiliknya adalah saudara SB yang disebut oleh Menteri Keuangan, salah satu yang ada di 349. Nah, kemudian ini mencuat, ditahan sama KPK. Ini berhubungan ke semua kasus emas dan tambang ilegal yang disebut-sebut oleh kejaksaan ataupun oleh Pak Mahfud ataupun oleh PPATK. Nah, ini itu awal mula kasus ini, kasus 349 mencuat. Kenapa? Kasus ini tidak tuntas tahun 2017 sampai tahun 2021, akhirnya ditangani sama KPK. Lalu ada kasus, nah ini kita tunjukin ini. Kita tunjukin kasusnya, kita tunjuk. Nah itu ya kan, nih ada jelas nih. Lalu selanjutnya ada kasus impor emas 47,1 triliun libatkan 8 perusahaan dan pejabat BC. Ini tahun 2021. Tahun 2021 ini. Nah, sebenarnya ini persoalan dari yang membuat jadi persoalan karena semua kasus-kasus melibatkan tambang emas tidak pernah dituntaskan secara hukum. Padahal ini sudah ditangani oleh kejaksaan. Ini ditangani kejaksaan tahun 2021. Pada saat itu yang berteriak pertama tentang ini adalah Komisi 3. Salah satu anggota Komisi 3 mendesak kejaksaan untuk membongkar ini. Nah, kalau kita lihat kasus 47,1 triliun ini pernyataan kejaksaan ya, bukan pernyataan saya, pernyataan kejaksaan. Ada kontrak kerja yang dilakukan perusahaan BUMN dengan perusahaan tambang ilegal. Lalu ada beberapa item yang ditemukan Kejaksaan Agung unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi impor emas. Dari tahun 2021 sampai saat ini kasus ini masih tahap penyelidikan. Nah, itu yang dibahas di
di DPR itu yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Dari 349 itu menurut mereka 189 yang menjadi permasalahan yang bisa TPPU itu tambang emas. Artinya apa? Ini menjadi kasus kan karena tidak dituntaskan Kejaksaan Agung. Kalau dituntaskan kan tentu PPATK tidak membuat LHA dan LHP tentang kasus ini. Tapi karena tidak tuntas, ada LHA dan ada LHP-nya. Selanjutnya dalam kasus ini banyak persoalan. 2017 apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan atas nama tenaga ahlinya boleh kita tunjukkan nih. Ini yang dikatakan oleh tenaga ahli tersebut nih, itu satu. Nah ini ya kan. Nah selanjutnya nih putusannya sudah ada. Lalu ini perusahaannya. Lalu ini. Nah, jadi ini yang dikatakan 2014 2017 itu sudah secara hukum. Yang belum selesai adalah 47,1 triliun. Begitu juga dengan kasus-kasus tambang ilegal. Pertanyaannya sekarang, kalau saya mengatakan ini tipis kemungkinan dituntaskan secara hukum. Kenapa? Tipis dituntaskan secara hukum, ya seperti saya katakan tadi, ini politiknya yang lebih tinggi. Lalu dalam investigasi PPATK itu, ketika saya mengikuti sidang itu ya, menontonnya di Komisi 3, PPATK kan mengatakan bahwasanya ada perusahaan yang mengatakan bahwasanya dia punya pabrik emas di Surabaya. Nah kalau ini, kalaupun saya dikatakan cocokologi, saya terima. Tapi ilmu intelnya atau investigasinya, ada seorang ataupun perusahaan membeli emas dari Antam sebanyak 7 ton atau tepatnya 7.071 kg pada tahun 2018. 2017 kan ini sudah bermasalah. Dia membeli emas itu, negara membiarkan loh, tidak ngecek untuk apa keperluan emas itu bagi pribadi dia. Lalu kepentingannya apa hanya sebagai tabungan atau investasi. Kalau investasi tentunya dia tidak bawa dong emas itu. Tapi ini kan dia bawa emas itu. Apakah ini menutupi permainan yang sedang berlangsung, emas yang dibeli itu? Karena itu aja balik kan. Itu konstruksi berpikir saya. Lalu selanjutnya saya melihat dalam kasus ini keterlibatan lembaga negara ini yang menjadi persoalan. Makanya saya katakan ini tidak mungkin. Seandainya KPK tidak menangani kasus PT LM dengan PT Antam, mungkin kasus 349 ini tidak ada menurut saya. Karena ini melibatkan bintang-bintang di langit ini. Dan kalau ini dibongkar bintang-bintang di langit, pasti banyak yang berguguran. Satu. Kedua, ring satu pun pasti ada yang kena ini. Karena nggak mungkin terlepas. Karena ini permainannya gede dan sudah lama. Efek dari persoalan ini semua. Akhirnya timbul persoalan baru di lembaga negara lain. Katakan lembaga negara. Seperti KPK. Pada saat KPK ketika mau melakukan OTT di ESDM, masalah Tukin sebenarnya kan, korupsi Tukin, tapi tiba-tiba melebar kepada izin tambang.
Itu kan yang beredar. Nah, saya melihat itu benar apa adanya. Cuma pemainnya siapa? Apakah pimpinan KPK-nya atau ada lembaga negara lain yang lebih kuat bisa memainkan peran itu? Karena kenapa? Saat ini ada dua persoalan dalam tambang emas dan nikel, dimana sebenarnya itu pun sudah ada di media itu, dan lagi pada ribut itu. Kasus ini ceritanya rampok merampok tambang lah ini, dan melibatkan pejabat negara juga, belum tuntas. Apakah izinnya ini yang diselamatkan? Itu yang KPK ya. Selanjutnya saya berpikir begini, ini tidak tuntas ini karena Komisi 3 pun sudah pernah membahas ini dengan Kejaksaan Agung. Bukan seluruhnya, tapi yang 47,1. Tentu ketika 47,1 itu diungkap, orangnya itu aja loh ini. Nggak ada orang yang berbeda. SB itu aja ini dengan grupnya. Dan yang ditahan itu mereka juga. Dan proses mereka ini ketika tersandung hukum, kalau saudara-saudara ingat dulu, ada itu pejabat ketika ditersangkakan KPK pra-peradilan. Mereka ini semua ketika tersandung hukum pra-peradilan. SBY ini pun melakukan pra-peradilan. Tahu sekarang putusannya atau bagaimana, tapi KPK sudah mengatakan akan tetap melanjutkan dan persoalan itu yang lebih domain saya lihat. Lalu tadi saya mengatakan kenapa ini dikatakan politik. Saya ambil ini. Ingat enggak yang foto Menteri Keuangan dengan mobil Alphard yang ada di dalam bendara? Salah satu pemilik perusahaan yang di 8 itu, yaitu orang Mr. P itu. Ini kan termasuk balas dendam. Makanya akumulasi permainan ini terlalu banyak untuk diciptakan ini banyak untuk menutupi target yang sesungguhnya. Kalau saya target utamanya itu ya Pilpres. Nah, yang kedua, dari salah satu perusahaan itu, dari salah satu perusahaan yang ada 8 itu, ada satu juga yang komisaris kedudukannya, tapi dia pengurus salah satu partai yang besar juga, dan dia sudah jelas capresnya siapa. Itu konstruksi berpikir saya. Lalu ini ditarik ke TPPU. Kalau dilihat ini ke TPPU, apa yang dikatakan ketua PPATK itu sah-sah saja, pencucian uang. Uangnya ada. Nah, di mana uang itu? Kalau saya mengatakan uang itu tidak ada di Indonesia. Karena apa yang dikatakan Kemenkyu, masalah saudara E, warga negara asing yang memiliki perusahaan di Indonesia dalam hal pertambangan yang kerjasama dengan SB, itu memiliki bank. Bank ini awalnya B ya, nggak usah saya sebut B. Bank ini ada di luar negeri, dia tidak punya cabang di Indonesia. Itu pencucian uang yang makanya bisa jadi 3/4 uang yang berputar di bank itu bisa aja dari sini kan, dari hasil tambang ini. Jadi permainan ini sudah lama. Yang menjadi persoalannya kenapa tidak pernah dituntaskan secara hukum, sehingga PPATK menemukan itu, melakukan investigasi itu, akhirnya jadilah dia temuan. Ini itu persoalan saya, tidak ada yang rumit di sini. Itu konstruksi berpikir saya. Lalu kalau dikatakan ini mau dituntaskan secara hukum, 0% itu. Kenapa? Kalau apalagi dibentuk Satgas. Sekarang kita melihat kejaksaan yang menangani 47,1 triliun.
impor emas dari Singapura masuk ke Indonesia tahun 2021. Tidak tuntas sampai saat ini. Lalu dia ikut di Satgas. Nah, itu lalu Menteri Keuangan pun terlibat sebagai pihak yang diduga juga. Bea Cukai juga terlibat sebagai pihak yang diduga. Lembaga-lembaga lain juga terlibat. Patut diduga terlibat. Apalagi melibatkan BIN. Pertanyaannya, masa BIN nggak tahu kejadian ini? Apa dong tugasnya selama ini? Ini kan bisa membahayakan negara. Pembelian 7 ton emas bisa membahayakan negara. Ini impor emas bisa membahayakan negara. Tapi BIN bisa terlepas, bisa lepas ini semua. Artinya kita bukan menuduh BIN terlibat. Yang kita tanya itu apa tugasnya? Tupoksinya sudah jelas, memberikan masukan dan menjaga ketertiban apa segala macam, jelas itu kan ada tugasnya sesuai perundang-undang. Nah, kemarin saya mengatakan ada hubungan orang tua Dito dengan kasus ini, yaitu karena orang tuanya kala itu masih dihantam sebagai dirut kejadian pembelian emas tahun 2018, kejadian cetak mencetak emas tahun 2014, 2016 sampai 2017, 2019. Artinya kan pembelian emas itu sah-sah saja dibeli. Itu kadang-kadang saya katakan bisa terlibat, dan tentu perlu di sini pendalaman kasus yang lebih dalam, sejauh mana keterlibatannya kan itu. Karena ada emas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 1 ton lebih. Putusan MA-nya pun sangat jelas bahwasanya Antam kalah. Jadi saya melihat bahwasanya negara ini atau pemerintah ini sedang menyelamatkan BUMN Antam yang selama ini patut diduga menghabiskan kekayaan alam untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Karena di sana kan lihat aja komisarisnya itu, tinggal dibuka aja di Google, pengurus Antam, sudah jelas. Nanti tinggal cari benang merahnya. Oh, ini dari sini, oh ke sini mungkin kan. Jadi tipis kemungkinan, kalau saya mengatakan jujur aja bukan tipis, 100% saya mengatakan ini tidak tuntas secara hukum. Kalau Satgas yang dibentuk itu saja. Karena itu kelemahan negara ini. Kelemahan pemerintah itu selalu membentuk suatu tim, tapi ya itu aja orangnya. Kenapa tidak cari dong praktisi hukum, ahli-ahli hukum? Kenapa harus yang dari dalam pemerintah? Artinya kan tidak ada konflik interest itu pasti tinggi. Kita ambil contoh yang tidak tuntas sampai saat ini ya. Kemarin ketepatan saya pun mengkritisi masalah kasus Sambo. Kan ada yang nggak tuntas itu. Satgas Merah Putihnya dibongkar nggak? Kenapa Pak Mahfud nggak mau membentuk tim? Itu yang pertama. Lalu akhirnya motifnya hilang semua. Kedua, PPATK menyatakan itu 155T ada uangnya. Beritanya ada. Tuntas nggak? Nggak tuntas. Karena apa? Ya memang tidak ada keinginan keseriusan untuk menuntaskan uang sebesar itu. Karena apa? Itu yang saya katakan. Banyak yang terlibat. Bintang-bintang pasti itu. Nggak mungkin kofral. Bintang-bintang, elit politik, Markus politik, seperti yang dikatakan Pak Mahfud, Markus hukum, pasti itu yang terlibat semua. Jadi saya hanya berharap, artinya begini, buat apa satu kasus, sebuah kasus dibuat begitu megah, begitu tinggi, tapi persoalannya tidak tuntas. Ini tipis, ini
Yang jelas konstruksi berpikir saya ini mudah-mudahan lah tidak meleset. Ini sesuai data yang ada sama kita ya. Sesuai data yang ada sama kita, karena datanya memang ada, lalu kita analisa, lalu kita bikin konstruksi berpikirnya, kenapa ini terbit, kenapa ini lalu nongol. Kalau tidak KPK tidak menangani kasus yang diantem ini, nggak ada kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada pertarungan raja-raja tambang, apalagi menjelang pilpres ini, kasus ini tidak ada. Tidak ada. Lalu Komisi 3 sudah menangani atau mendesak lembaga hukum yang berkompeten, nggak tuntas juga. Terus apa yang mau diharap? Kejaksaan kemarin saya baca beritanya sekilas. Kejaksaan mengatakan bahwasanya kasus yang 349 itu tidak berhubungan dengan 47,1 triliun atau emas impor yang dari Singapura. Nggak mungkin nggak berhubungan. Sudah ditangani ya, itu termasuk itu. Saya yakin itu 1000% karena PPATK kan melihat itu. Sehingga keluar LH dan LHP-nya. Nah, kalau melihat kasus tambang ilegal, apalagi itu dibongkar itu. Nggak ngerti kita apa yang terjadi kalau itu terbongkar. Bisa-bisa 50% pejabat di negeri ini bisa kena itu. Karena ada yang pakai fasilitas pesawat jet pribadi, diundang pakai jet pribadi, ada urusan apa-apa pakai jet pribadi. Sama seperti kasus yang saya katakan tadi, ada sekarang ini kasus izin tambang yang begitu besar. Jadi terlalu lama kita ini dibuai, terlalu lama kita ini mengikuti suatu arus yang menghanyutkan kita sendiri. Karena apa? Mereka yang punya hukum, mereka yang bisa menutupi. Coba kita lihat ini, sudah Kejaksaan Agung sudah jelas-jelas loh mengatakan, meskipun ada bantahan, Antam membantah ini, Antam tidak terkait dengan emas 47 triliun. Itu udah jelas, kasusnya sama. Jaksa sudah mengatakan bahwasanya dugaan korupsi impor emas pertama kali diberikan dalam rapat kerja komisi di DPR, lalu ditekan. DPR Komisi 3 menekan Kejaksaan Agung. Artinya Kejaksaan Agung menangani kasus itu. Lalu yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung setelah dilakukan pemeriksaan, panggil saksi dia ini kalau sesuai beritanya, ya itu tadi, perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan melawan hukum. 2001, 2022, 2023 naik ke penyelidikan pun tidak. Artinya kejaksaan pun sudah menggoreng kasus ini. Karena apa? Pejabat-pejabat tinggi terlibat. Harus diredam ini. Harus diredam ini kasus. Jadi itu persoalannya yang menjadi polemik sekarang. Kita diberikan umpan kasus-kasus besar, penyelesaiannya tidak ada. Kasus Sambo, selesailah kadarnya. Kanjuruhan, pelakunya bisa bebas murni. Yang penting ketua PSSI-nya ganti. Kan begitu-begitu saja ini. Terus sampai kapan negeri ini begini? Hanya kalau saya berpikirnya itu, hanya gara-gara satu orang yang mau kita pilih jadi calon presiden, air yang kolam air, katakanlah sebuah kolam yang jernih lalu harus kotor. Itu ceritanya sekarang ini ya.
Sementara informasi-informasi yang diberikan jadi mengaburkan masalah, seperti yang diberikan oleh informasi yang diberikan oleh Kemenkyu, PTQ. Apa PTQ? Nggak ada PTQ. Dari 8 atau 10 PT itu sudah jelas kok itu. Lalu ngarang lagi dia PTQ. Ini ada nih nama PT-nya, kita catetin nih. Kita catetin ya. PT JFU, PTA, LLP, PTRRC, FD, IKS, KU, PM, BSI, LM, TU, apa lagi? Terus Ki dari mana? Tahu. Karena itu yang ada di pemeriksaan kan begitu. Lalu tiba-tiba saya hanya melihat kira-kira begini. Bisa jadi juga, tapi saya tidak akan menuduh. Saya hanya memberikan sebuah cerita saja tentang kasus ini. Kenapa nanti tidak tuntas? Nah, di kampung saya ini sama dengan sebuah permainan. Di Siantar sana ada permainan namanya Maralep. Nah, Maralep ini bisa dimainkan oleh 3 orang, 5 orang atau 10 orang. Biasanya anak-anak sampai SMP. Kalau SMA udah beda mainnya karena dia udah lebih cenderung puber pacaran. Nah, Maralep ini begini, satu penjaganya. Setelah diundi nanti satu penjaganya. Yang satu ini menjaga, bisa dia menghitung 1, 2 sampai 10, sampai yang 9 berondok itu. Entah berondok di mana terserah. Atau ada nyanyiannya yang saya ingat. Gotria la Gotrina Gazari, sampai habis itu. Pada umumnya ketika si penjaga bertanya, "Sudah belum?" Ini yang 9 biasanya nggak ada yang mau jawab. Alasannya satu, siapa yang menjawab pasti dia bisa lebih cepat tertangkap dan dia jadi jaga. Pasti itu karena suara, arah suara itu kan terus. Ketika 9 ini bersembunyi, salah satu dari 9 ini orang tuanya lewat. Nah, dia melihat anaknya, baju kok mirip baju anak saya ya. Anaknya salah bersembunyi anaknya. Harusnya anaknya itu bersembunyi di pohon yang rindang. Ini enggak, pohon toge dia sembunyi. Kelihatan lah. Cuma karena jauh dari penjaga masih ada pohon-pohon yang melindungi karena di seberang jalan. Nah, bapaknya memperjelas, melihat, kenapa kamu sembunyi? Bapaknya bertanya, karena perasaan bapaknya, loh, anakku ini bermain kenapa takut melihat saya? Lalu anaknya menjawab, kami lagi main lalit bapak. Ketangkaplah itu anak. Penjaga nangkap langsung teriakin. Dibilangnya kan, bilang namanya kan, dia jaga. Jadi kasus ini sama saja seperti itu. Artinya begini, Pak Mahfud itu tidak ada keinginan membongkar ini. Cuma karena melihat data-data yang begitu gede banget ini, dia berteriak, nggak taunya banyak rambu-rambu, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, dilarang berhenti, dilarang jalan terus, atau banyak perbudennya. Akhirnya Pak Mahfud sekarang coba. Kenapa saya katakan terjebak? Terjebak dengan kasus ini. Kasus ini kan sudah ditangani sama penegak hukum. KPK di bawah Pak Mahfud. Koordinasi. Apa? Kan Kemenko Polhukam, Kejaksaan, Kepolisian. Dan yang paling inti, TPPU, Komite TPPU itu keterwakilannya jelas, ada kepolisian, ada kejaksaan. Sedangkan yang bermasalah hukum di sini yaitu itu juga. Terus nuntasinnya gimana? Ini kan sama aja jeruk makan jeruk.
Itu konstruksi berpikir saya tentang 349. Mari kita lihat. Kalaupun ini tuntas, kalaupun ini tuntas, ini akan digiring kasus ini, karena saya melihat juga dari peta Kemenkeu-nya kan menggiring kasus 2014 ke 2016. 2017, 2019 mereka nggak mau bahas. Yang 47,1 triliun pun mereka nggak mau bahas. Mereka hanya menggiring ke kasus 2014-2016 yang mana tadi saya sudah tunjukkan sudah ingkrah, cara putusannya sudah ingkrah. Putusannya itu dan kasus yang ada di sana itu kan jelas itu. Itu tadi PTTU bukan PTQ. Tadi kan saya sudah tunjukin di awal. Nah, itu kondisi yang terjadi dengan 349. Belum ada 2 minggu aja kasusnya sudah mulai dingin. Artinya kalau nggak tahu, mungkin di sini juga ada istilah itu kan, panas-panas teh ayam. Begitu dilihat petanya ke sana ke sini, wih, kita juga nih. Tentu kasus ini nanti akan digiring ke 2014-2016. Persoalannya kan SB ataupun si D tadi ataupun si B tadi ataupun pemain tambang ilegal, karena SB ini aja semua itu lebih banyak dia itu di perusahaan itu. LM dia, BSI dia, banyak perusahaan dia. Ini seharusnya yang dibongkar. Lalu keterlibatannya ini siapa saja yang ada di perusahaan ini, pejabat negara, apalagi yang punya bintang. Kalau itu dilakukan, saya katakan 1000% ini akan tuntas. Tapi sekarang mereka ada di ring. Ada di ring 1, ring 2, bahkan ada yang menjadi bos-bos lembaga negara. Gimana mau ngambilnya? Begitu masukan saya atau konstruksi berpikir saya dengan kasus 349 triliun. Jadi kalaupun situasi yang dibikin sekarang ini, kalau saya mengatakan itu mah sepertinya kalau di kampung saya Marale, mungkin kalau di metropolitan ini atau kota-kota besar saat ini orang lebih deman, lebih lagi hobi atau lebih suka menonton sinetron ataupun drakor, ya sama aja, nggak ada bedanya. Terkecuali, dan ini ada kecualinya nih, kasus ini betul-betul dituntaskan. Kalau betul ini dituntaskan, minimal 20 bintang terlibat akan jatuh. Belum lagi pejabat-pejabat negaranya, jadi banyak yang terlibat. Pejabat negaranya bukan eselon kecil, eselon 2, eselon 1, bahkan setingkat menteri bisa kena. Kalau mau dikatakan solusi apa yang mau saya kasih? Orde Baru ditumbangkan karena rakyat tidak percaya dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Lalu di kasus ini yang terlibat siapa? Lalu di kasus ini yang menangani, yang tidak menuntaskan kasusnya siapa? Mereka juga. Lalu KPK punya panggung. Dan perlu saya ingatkan, ini harus saya digarisbawahi. Bukan saya mengatakan KPK lebih bagus, karena kita pun punya data tentang perilaku KPK dalam hal kasus percobaan tindak pidana korupsi. Sebenarnya bukan percobaan, kalau menurut data yang ada ya, memang sengaja mereka melakukan tindak korupsi. Bagaimana lagi dengan alat-alat bukti yang dikuasai dan dibagi-bagi semua. Jadi saya bukan mengatakan KPK juga benar, tidak. Kita harus apa adanya aja ya, memang sesuai data itu. Tapi keberanian dia membongkar kasus ini ya patut kita dukung. Lalu dia menjadi korban ataupun memang dia pemainnya, kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti ujungnya kemana. Karena yang jelas KPK pun
menjadi bulan-bulanan saat ini karena persoalan itu. Jadi kalau memang benar-benar kita rakyat ini mau menyelamatkan hasil tambang ini, masih banyak ini, belum lagi yang baru kan. Ini kan permainannya di situ-situ saja. Dan mereka itu aja, paling nanti ganti baju. Kalau kita rakyat mau menyelamatkan, memang harus, mari kita bersatu. Kita kawal betul ini siapa. Satu, kedua, tambang mana aja yang dikelola sekarang yang dimiliki oleh negara. Nah, contohnya seperti Antam ini kan, nggak ngerti kita Antam ini apa yang dimainkan. Jadi hanya itu yang bisa saya berikan saran. Tidak ada lagi solusi yang terbaik selain kita serius dan fokus melakukan kontrol terhadap kasus ini ataupun tambang-tambang emas, tambang ilegal yang ada sekarang. Demikian konstruksi berpikir saya. Mari kita buktikan dengan waktu ke depan. Terima kasih. Salam kebajikan. Semoga bermanfaat.